Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Barliana Lina. Hmm, Kali ini saya agak terlambat nggak bikin video dikarenakan saya ada check up ke dokter. Saya mau berbagi cerita kalau saya sudah berumur eh, hampir 52 ini bulan November ini ya, genap berusia 52 tahun dan saya sudah menopause, yang mana perempuan khususnya yang ibu-ibu ya, untuk ibu-ibu muda ataupun ibu-ibu yang mana saja, yang mana itu sangat rentan dengan segala penyakit. Kalau bisa jaga kesehatan. Karena apa? Perempuan itu banyak sekali ya penyakitnya. Maksudnya kayak daleman ya. Nah, saya berbagi cerita setahun yang lalu bulan Desember, hampir setahun ini ya, saya itu mandi. Ya perempuan kan kalau mandi harus dibersihin ya misfinya. Nah, ternyata di dalam misfi itu ada benjolan. Benjolannya ya mungkin kayak sebesar biji melinjo gitu ya. Terus saya kebetulan mau ke dokter, tapi terus ada corona. Dikarenakan ada corona, makanya saya eh, keep ya, nggak aku simpen dulu, nanti ke dokternya setelah corona usai. Ternyata coronanya tuh nggak cepet hilang, yang mana akhirnya saya ke dokter di KOSWB, dokter Indonesia. Di situ aku diperiksa di misfinya, ternyata memang benar itu aku bilang kalau ada benjolan. Terus diperiksa, difoto, benjolannya memang sudah segede itu apa namanya, biji melinjo. Tapi dokter Indonesia itu bilang itu tumor, kalau enggak kanker katanya gitu. Saya sudah shock sekali, saya sedih karena saya punya anak-anak ya. Ya, tapi ternyata saya itu aku itu merasa kalau diriku itu sehat, nggak pernah sakit. Begitu dokter bilang aku kena tumor atau cancer, aku sudah, oh my goodness, oh Tuhanku ya Allah, saya saya memang orangnya happy person ya, nggak pernah sedih. Tapi begitu dengar aku divonis tumor atau cancer, saya sedih banget. Tapi ya itu nggak bikin aku semangat, aku tetap semangat. Terus akhirnya aku bilang ke majikan kalau aku itu katanya ada cancer atau tumor. Terus majikanku tanya, ke dokter mana kok kamu tahu ada cancer atau tumor, katanya gitu. Memang aku ada benjolan, saya bilang gitu ke majikanku. Terus majikanku, kamu harus cek di dokter yang ada di Hong Kong gitu. Akhirnya aku cek ke dokter yang di Hong Kong, tapi dokter umum itu nanya segala macem. Kalau tumor atau kanker biasanya itu bisa pendarahan, sedangkan aku nggak pernah, aku sudah menopause, nggak pernah eh, pendarahan ya. Terus dokternya sepertinya nggak percaya kalau itu kanker atau tumor, kemungkinan polip katanya gitu. Akhirnya aku direkomendasikan ke ahli kebidanan, ke dokter privat ahli kebidanan. Sebenarnya kalau mau ke rumah sakit yang pemerintah itu lebih murah harganya, cuma ya ngisi formulir, terus paling bayar berapa, nggak sampai ribuan lah, paling nggak sampai $500 juga katanya teman-temanku sih. Cuma ya prosesnya kalau rumah sakit pemerintah itu agak lama, harus daftar. Sudah daftar nanti katanya berapa, harus nunggu berapa bulan. Dan akhirnya aku nggak mau begitu karena aku harus kerja
majikanku harus setiap hari aku masak buat dia. Jadi aku ke dokter privat, yaitu tadi yang ke dokter di Kos WB, terus disarankan ke ahli kandungan. Nah di situ begitu aku udah appointment, sudah confirm hari apa, jam berapa, aku ke sana ditemenin dengan sama temanku yang pintar bahasa Inggris, yang pintar bahasa Kantonis. Sedangkan saya itu bahasa Inggrisnya itu nggak begitu bisa. Ya kalau sekedar ngomong ngerti lah, tapi yang detail-detail nggak bisa. Ya kebetulan saya ada teman yang namanya Betty. Saya terima kasih sekali buat Betty yang telah nemenin aku ke tempat bidan itu, yaitu ahli kandungan itu, bukan bidan ya, dokter kandungan. Nah di situ aku ditanyain, walaupun sudah direkomendasikan dengan dokter, aku tetap ditanya masih mens apa enggak. Nah terus aku melahirkan anak berapa, saya bilang saya total punya anak 5, yang meninggal 2. Saya pernah keguguran, terus ya banyaklah pokoknya tentang kewanitaan itu ditanyain semua. Nah terus akhirnya diperiksa, benar itu benjolannya, tapi alhamdulillah guys, benjolannya itu bukan benjolan yang berbahaya, yaitu polip namanya. Itu pas di bibir mulut rahim. Jadi saya sekedar sharing pengalaman saya untuk ibu-ibu muda atau ibu-ibu semua yang ada di Indonesia khususnya ya, yang suka nonton YouTube. Saya sharing ini untuk kalian biar menjaga kesehatan. Kalau saya pikir mungkin karena saya pernah keguguran, terus yang pertama itu pernah dikuret, yang kedua keguguran itu saya nggak kuret, kemungkinan itu ada darah yang nempel di mulut di bibir mulut rahim dan terjadilah benjolan. Itu kemungkinan ya, tapi dokter bilang memang rentan kalau ibu-ibu yang sudah menopause, katanya begitu. Jadi untuk ibu-ibu semua, ini pengalaman saya, semoga ya pengalaman saya itu buat ibu-ibu diperhatikan kesehatannya, jaga kesehatan. Saya bilang ke dokter kalau saya rajin olahraga, rajin yoga, cuma dokternya bilang jangan bawa yang berat-berat karena semakin tua kalau seorang ibu itu bisa kandungannya turun, katanya gitu kalau bawa berat-berat. Dokternya nyaranin suruh jangan bawa yang beban yang berat-berat. Makanya yang tadinya saya suka olahraga, angkat badan saya ke atas, bisa bolak-balik, itu saya berhentiin dulu. Ya nggak tahu sampai kapan, tapi saya tetap akan olahraga, tapi olahraganya yang safe buat kandungan. Walaupun saya sudah nggak pengen punya anak karena sudah menopause, tapi kandungan tetap katanya harus dijaga semakin tua. Bisa juga semakin tua kandungan itu turun, kata dokter begitu. Juga ada majikan saya yang bilang neneknya juga sudah tua, terus begitu katanya sering batuk-batuk, nggak taunya kandungannya juga turun karena dia sering batuk. Kalau batuk kan ngejen ya, jadi itu katanya begitu. Jadi untuk pemirsa YouTube yang saya cintai, semua ibu-ibu jagalah kesehatan. Kesehatan itu penting. Ini sekedar sharing pengalaman, berbagi pengalaman itu penting ya. Jadi kalau bisa, kalau ada sesuatu di badan itu ya cepatlah pergi ke dokter, jangan ditunda-tunda. Kebetulan saja saya bukan itu kanker atau apa namanya tadi, tumor ya, cuma polip. Jadi benjolannya itu segede inilah, enggak yang katanya udah berapa besar, itu enggak, tapi polip lah caranya.
gitu. Nah, semoga ini untuk pengalaman saya, kalian bisa cerna dan mementingkan kesehatan ya. Terima kasih. Ini juga ada cuplikannya aku waktu di dokter. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku lagi di dokter. Ini dokter khusus kandungan ya. Maksudnya untuk kewanitaan. Ini tempatnya. Tadi aku diperiksa di sini. Aku ditemenin sama temenku yang pinter bahasa Kantonis, Mbak Betty. Di sini harus pakai masker ya. Aduh, hatinya deg-degan guys, ini nervous banget. Halo guys, ini aku dari dokter untuk memeriksa dalemanku, istilahnya kandungan, karena aku udah menopause, ada sesuatu di dalam kandunganku, yaitu di bibir rahim yang ada polipnya. Ini aku habis dari tuh harganya. Ini dokternya. Nih lokasinya di Kos BB. Ya, dibilang murah ya nggak murah, tapi sudah aman, ibaratnya sudah Lega. Tahu, udah diambil. Operasi kecil lah intinya. Ini operasi kecil. Tinggal nunggu hasilnya. Tinggal nunggu hasil, itu katanya sih nggak berbahaya. Amin. Aja, mudah-mudahan ya nggak tunggu lagi. Ya. Jaga kesehatan semua. Jaga kesehatan. Ya, semua orang harus jaga kesehatan ya, walaupun saya jaga kesehatan, tapi ya karena umur saya sudah menopause ya, nggak ada menstruasi lagi, mungkin itu kata dokter yang bikin ada kayak gitu. Oke lah, jangan lupa subscribe dan like ya video-video saya.